Bab 711 Keputusan Filinsu. Roslong menatap Jack Ma dengan ekspresi yang sangat tersentuh, dan berkata, "Jack Ma, kamu menyelamatkanku lagi." Jack Ma melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan katakan hal seperti itu, inilah yang harus aku lakukan." Dia berbalik untuk melihat Paman Fu dan berkata, "Bawa Nona Long kembali, aku akan pergi dulu." "Baik." Fu Bo langsung mengangguk. Jack Ma menoleh dan hendak pergi, bibir Roslong menggeliat 2 kali, ingin mengatakan sesuatu kepada Jack Ma, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Tapi dia bergumam di dalam hatinya, "Jack Ma, aku semakin berhutang padamu, bagaimana aku bisa membayarmu kembali?" Fu Bo menatap wajah Roslong dan menghela nafas pelan. Fu Bo memanggil seseorang dan membawa Roslong kembali. Segera, Paman Fu melaporkan serangan jantung Roslong dan diselamatkan oleh Jack Ma kepada pemilik keluarga Long, Stephen Long. Setelah mendengarkan Stephen Long, dia berkata dengan nada kejam, "Sial, jika aku mengetahui siapa yang menggunakan metode tercela ini untuk menyakiti putriku, aku pasti akan menghancurkannya menjadi puluhan ribu keping." Kepala keluarga Long, Stephen Long, memang marah. Putrinya sendiri, yang telah diserang dan dirusak, berubah dari wanita paling cantik di ibu kota menjadi wanita jelek nomor 1 di ibu kota. Sekarang, tepat setelah wajah putrinya hampir sembuh, orang lain datang untuk menyakiti putrinya sendiri, dan dia masih seorang yang patah hati, ingin mengambil nyawa putrinya sendiri. Bagaimana itu tidak membuatnya marah? Kerahkan semua kekuatanmu dan temukan aku orang yang memancar. Kali ini, aku harus menangkap bajingan ini. Di telepon, Stephen Long meraung pada Fu Bo. "Ya, Patriark." Fu Bo menjawab dengan ngeri. Dia tahu bahwa pemilik rumah itu benar-benar marah. Ketika pemilik rumah marah, itu menjadi sangat serius. Jack Ma menyelamatkan hidup Roslong dan meninggalkan area Villa Roslong. Wajahnya muram, dan seluruh tubuhnya memancarkan kemarahan. Dia tidak tahu siapa orang ini, tapi dia sangat kejam. Dia bahkan menggunakan tipuan hati yang kejam ini untuk membunuh Roslong. Baru saja, Jack Ma meninggalkan beberapa energi yang menyebalkan di meridian tubuh Roslong. Truki yang tersisa ini dapat mencegah cacing gu memasuki tubuh Roslong lagi. Hanya saja Jack Ma tidak memberitahu Roslong dan Fu Bo. Sejujurnya, Roslong kini telah menjadi teman baik Jack Ma. Jack Ma menyaksikan tanpa daya saat Roslong terkena serangan jantung ini dan hampir mati di depannya. Kemarahan semacam itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia memiliki keinginan untuk membantu Roslong menemukan orang yang sedang ditelanjangi dan membalaskan dendamnya. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa setelah kecelakaan mobilnya, Roslong telah melakukan banyak hal untuknya, dan dia juga membantunya mengajari Xiao Biehe dari keluarga Xiao. Meskipun keluarga Xiao tidak terluka, ini telah membuat Jack Ma tergerak. "Roseer, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan orang yang berada di bawah Gu." Wajah Jack Ma suram, dan nadanya penuh ketegasan. Dia meninggalkan area villa, mengendus udara dengan penuh semangat, dan menemukan bahwa masih ada bau samar yang tertinggal di udara. Hanya saja nafasnya sangat lemah. "Aku takut bahkan anjing polisi tidak bisa mencium baunya." Meskipun Jack Ma memiliki indera penciuman yang luar biasa, bagaimanapun juga dia bukanlah anjing polisi. Dia yakin bahwa bayangan yang menghilang dalam kegelapan barusan adalah orang yang berada di bawah Gu, tetapi saat ini, dia tidak bisa mengandalkan nafas itu untuk melacak orang di bawah Gu. "Hai." Jack Ma menghela nafas dengan menyesal, tetapi hatinya sangat teguh, dan dia merasa bahwa dia dapat menemukan pria itu. Jack Ma berdiri di luar area villa untuk waktu yang lama, lalu dia mengambil mobil dan kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Jack Ma mandi air dingin. Setelah mandi, ponselnya tiba-tiba berdering. Dengan tubuh bagian atas yang ramping, dia mengangkat telepon dan melihat ide penelepon. Itu adalah Filinsu. Jack Ma menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada yang salah?" "Jack Ma, sudahkah kamu kembali ke hotel?" Filinsu bertanya dengan suara yang sedikit ragu-ragu. "Kembalilah," kata Jack Ma. Filinsu di sisi lain telepon merasa lega ketika Jack Ma mengatakan bahwa dia telah kembali ke hotel. Dia tahu bahwa Jack Ma dan Roslong tinggal bersama hari ini,
tetapi dia berpikir bahwa Jack Ma tidak akan pulang pada malam hari dan tinggal bersama Roslong. Begitu dia mendengar Jack Ma berkata bahwa dia telah kembali ke hotel, dia merasakan kelegaan di hatinya. Senang bisa kembali. Filin Su tersenyum. Ada apa denganmu? Jack Ma bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya bertanya padamu dengan santai, kata Filin Su dengan nada aneh dalam suaranya. Jack Ma sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ini sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal. Filin Su menjawab dengan lembut, dan hendak menutup telepon, tetapi tiba-tiba berkata, Jack Ma, tunggu sebentar, jangan tutup. Apa yang salah? Ada keraguan di wajah Jack Ma. Jack Ma, bisakah kamu datang ke kamarku? Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Filin Su lemah. Jack Ma tertegun sejenak, malam ini, bagaimana kalau pergi ke kamar Filin Su? Pria kesepian ini, kalau-kalau. Namun, Jack Ma tidak menolak, bagaimanapun, hubungan antara dia dan Filin Su adalah hubungan hidup dan mati. Oke, aku akan memakai beberapa pakaian dan segera pergi. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Filin Su menjawab. Jack Ma dan Filin Su mengakhiri panggilan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Dia berpikir dalam hati, apa yang dikatakan Filin Su pada dirinya sendiri malam ini. Tidak bisa berbicara di telepon. Itu aneh. Jack Ma mengenakan t-shirt dan celana, dan meninggalkan ruangan, menuju kamar Filin Su. Pada saat ini, Filin Su tinggal di kamarnya dan sudah mandi. Rambutnya yang seperti air terjun jatuh di atas bahunya. Dia mengenakan baju tidur merah muda itu, dan baju tidur itu cukup terbuka, terutama di bagian leher, memperlihatkan jurang yang dalam. Dia duduk di tepi tempat tidur dengan kakinya yang ramping dan indah berdekatan, menantikan kedatangan pria itu. Hanya 1 jam yang lalu, dia tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Dia ingin mendedikasikan dirinya untuk Jack Ma. Alasan mengapa dia ingin mendedikasikan dirinya untuk Jack Ma adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Kakeknya diselamatkan oleh Jack Ma, dan hidupnya diselamatkan oleh Jack Ma. Bahkan jika itu untuk membalas Jack Ma, itu seharusnya. Dia lebih dari 30. Tapi dia tetap menjaga keperawanannya, dia ingin mengambil keperawanannya sendiri. Tubuh, yang didedikasikan untuk pria ini, adalah untuk membalasnya. Faktanya, dia juga tidak berharap untuk bersama Jack Ma. Dia hanya ingin membalas Jack Ma dengan caranya sendiri. Ketika dia berpikir bahwa dia akan mendedikasikan dirinya untuk Jack Ma malam ini, wajahnya memerah seperti kain merah. Ada kilau khusus di matanya yang indah. Pada saat ini, Filin Su sangat cantik, seindah bunga tulang bunga pemalu. Matanya yang indah sering melihat ke pintu, menantikan kedatangan Jack Ma. Dia hanya merasa bahwa waktu yang singkat ini sangat sulit. Bab 712 Inisiatif Filin Su. Akhirnya, ada ketukan di pintu kamarnya. Ada ekspresi kegembiraan di wajah Filin Su, dia buru-buru berdiri dan bertanya, siapa? Ini aku. Suara Jack Ma datang dari luar pintu. Ledakan. Ketika Filin Su mendengar kata-kata itu, jantungnya berdetak kencang. Darah di sekujur tubuhnya seolah mendidih seketika. Dia buru-buru bangun dan berjalan menuju pintu. Dia menggerakkan sepasang kaki panjangnya yang ramping dan berjalan ke pintu. Dia mencoba mengatur ekspresinya agar tidak terlihat kaku dan gugup. Dia membuka pintu. Benar saja, sosok Jack Ma muncul. Ketika Jack Ma melihat Filin Su yang membuka pintu, dia tercengang. Karena Filin Su mengenakan baju tidur merah muda itu, dan itu sangat transparan, terutama bagian lehernya, sepasang jurang yang dalam. Guduk. Jack Ma tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur. Filin Su juga memperhatikan bahwa Jack Ma menatap lurus ke arahnya, dan ada sedikit kegembiraan dan kebanggaan di hatinya. Apa yang kamu lakukan? Masuk, kata Filin Su. Batuk, bagus. Jack Ma kembali sadar, tersenyum canggung, dan memasuki ruangan. Sejujurnya, jantung Jack Ma berdetak sangat cepat. Dia merenung dalam hatinya, Filin Su bertanya pada dirinya sendiri untuk datang ke kamarnya di malam hari, dan berpakaian sangat bagus, mengapa ini? Mungkinkah itu? Dalam benak Jack Ma, sebuah gambaran yang menawan mau tak mau muncul. Dia segera membuang gambar itu.
Dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir liar. Filin Su mengundang Jack Ma ke kamarnya, dan kemudian dia dengan lembut menutup pintu. Filin Su, apa yang kamu minta aku katakan? Jack Ma langsung ke intinya. Kamu duduk dulu. Filin Su menunjuk ke sofa. Baik. Jack Ma mengangguk dan duduk di sofa. Jack Ma tidak berani menatap Filin Su. Lagi pula, baju tidur merah muda yang dikenakan Filin Su terlalu menarik. Filin Su menuangkan secangkir teh untuk Jack Ma dan meletakkannya di depannya. Jack Ma mengambilnya dan berkata, terima kasih. Filin Su juga duduk di sofa di seberang Jack Ma. Ketika dia duduk, pemandangan di bawah rok. Jack Ma tidak berani melihatnya, dan buru-buru minum teh. Setelah 3 teguk teh, Jack Ma bertanya, Filin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Katakan padaku. Apa yang Jack Ma pikirkan adalah ketika Filin Su selesai berbicara, dia akan bergegas dan pergi. Lagi pula, tinggal di sini benar-benar menyiksa. Mata indah Filin Su menatap Jack Ma dan berkata, sebenarnya, aku melihatmu masuk ke mobil Roslong pagi ini. Kutu buku. Jantung Jack Ma berdetak kencang saat mendengar ini. Dia merasa seperti orang yang mencuri seseorang dan ditemukan oleh istrinya, wajahnya panas. Melihat bahwa Jack Ma tampak sedikit sempit, Filin Su tersenyum ringan, mengapa kamu begitu sempit? Aku bukan pacarmu, jadi aku tidak peduli padamu. Jack Ma tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya, Roslong mengajakku untuk merawat wajahnya. Filin Su tersenyum dan berkata, aku baru saja berkata, aku bukan pacarmu, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Batuk. Jack Ma tersenyum canggung lagi. Itu, Filin, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Jack Ma masih terjerat dalam apa yang ingin Roslong katakan. Filin Su Mei menatapnya dan bertanya dengan sedikit pertanyaan, apa? Aku tidak bisa membiarkanmu datang dan duduk jika aku tidak ada hubungannya. Tentu saja tidak. Jack Ma dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia telah bertanya pada pria yang sangat lurus. Namun, Jack Ma selalu merasa sedikit kering dan tidak nyaman duduk di sini. Jack Ma bukan pria yang serius, matanya selalu tertuju pada sepasang salju putih tebal milik Filin Su. Jack Ma, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tiba-tiba, Filin Su menggigit bibirnya dan tampak sedikit ragu. Kamu bilang. Jack Ma berkata dengan sibuk. Jack Ma, malam ini, aku ingin menyerahkan diriku padamu. Filin Su menatap Jack Ma, wajahnya menjadi sangat merah, dan berkata kepada Jack Ma. Apa? Ketika Jack Ma mendengar ini, seolah-olah dia menginjak ekor kucing, dan terkejut. Dia pikir dia salah dengar. Filin Su benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberikan dirinya sendiri. Ini berarti. Jack Ma menatap Filin Su dengan heran. Tanpa diduga, Filin Su langsung berdiri dengan sosoknya yang mempesona, berjalan di depan Jack Ma, dan kemudian mengangkangi kaki Jack Ma. Jack Ma segera melotot matanya. Apa yang terjadi ketika Jack Ma belum bereaksi? Filin Su meletakkan bibirnya yang halus di mulut Jack Ma. Jack Ma terkejut seperti lautan badai. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia dicium secara paksa oleh 2 wanita cantik. Salah satunya adalah Roslong dan yang lainnya adalah Filin Su. Apalagi kedua wanita ini sangat hot. Dia bahkan berpikir di lubuk hatinya, kebajikan macam apa dan apa yang bisa aku, Jack Ma, lakukan. Filin, jangan. Jangan seperti ini. Jack Ma berkata dengan sibuk. Jack Ma, aku menyukaimu. Di sore hari, aku membuat keputusan. Aku ingin memberikanku padamu, jadi tolong tanyakan padaku. Filin Su mencium mulut Jack Ma dan berbisik. Tapi, aku sudah punya pacar. Jack Ma berkata dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Filin Su berjalan lurus. Jack Ma terdiam. Keterampilan berciuman Filin Su sangat rata-rata, yang sebanding dengan Roslong. Filin Su mencium Jack Ma, dan memeluk sosok anggunnya dengan erat ke dalam pelukan Jack Ma. Tubuhnya yang halus selembut air. Dan itu panas, seolah-olah bisa membakar orang. Jack Ma juga terinfeksi. Kepalanya kosong. Ada sup kekuatan, mendesaknya untuk memakan keindahan di depannya. Jack Ma mencoba yang terbaik untuk menjaga sedikit kewarasan,
tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mempertahankannya. Itu dia. Jack Ma dan Filin Su bergabung. Sebuah gambar bergerak muncul di ruang tamu. Kemudian mereka pergi tidur lagi. Filin Sue. Dia telah mempertahankan keperawanannya selama lebih dari 30 tahun dan menyerahkannya kepada Jack Ma. Setelah 2 jam, Filin Su benar-benar telanjang, dia meringkuk di pelukan Jack Ma, seperti anak kucing yang malas. Ada raut kepuasan di wajahnya. Belum lagi Jack Ma. Sepertinya Filin Su sangat menakjubkan, pria mana yang pernah mencicipinya, tidak menikmatinya. Setelah Jack Ma selesai menikmatinya, dia hanya merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya. Dia tidak lagi bertanggung jawab. Dia juga mengambil mayat orang. Ini benar-benar. Filin Su sangat pintar, dia bisa merasakan kesalahan Jack Ma, dia menghibur, Jack Ma, kamu tidak perlu merasa bersalah, aku rela, aku menyukaimu, aku sudah lama ingin memberikan tubuhku padamu. Aku tidak meminta untuk bersamamu, aku hanya ingin meninggalkan tempat kecil untukku di hatimu. Bab 713 Bunuh benih jahat ini. Filin. Tak perlu dikatakan, kamu memberikan hidupmu untukku, mengapa kamu mengatakan ini? Mata indah Filin Su bersinar padanya. Jack Ma tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam ini, mereka menjadi gila beberapa kali lagi. Pukul 8 pagi berikutnya, Jack Ma naik taksi dan pergi ke rumah Su untuk mencari Tuan Su. Dan Filin Su tinggal di hotel untuk tidur karena pertempuran sengit tadi malam. Seperti jam 9, Jack Ma tiba di rumah Su Lao. Ketika Jack Ma pergi ke rumah Su Lao, hatinya sedikit bersemangat. Dia menduga bahwa Tuan Su akan membawanya menemui Xiao Yuntian. Dan Xiao Yuntian tidak hanya pahlawan khusus negara ini, tetapi juga mungkin ayahnya. Ketika dia berpikir untuk melihat ayahnya, kegembiraannya sangat sulit untuk ditekan. Suatu ketika, dia mengira ayahnya adalah seorang bajingan yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula, ibunya meninggal secara tragis, dan ayahnya tidak peduli, jika pria seperti ini bukan bajingan. Siapa yang masih bajingan? Tetapi kemudian, dia mengetahui dari Tuan Su bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan yang gigih. Dia tidak menghentikan keluarga Xiao untuk mengusir ibunya dari keluarga, itu karena dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Karena saat itu, dia masih dicurigai dan dikutuk sebagai pengkhianat. Ketika dia kembali, istri dan anak-anaknya sudah meninggal. Dia menjadi gila. Apa yang dapat dia lakukan? Dan seharusnya tidak terlalu menyalahkan pria ini. Jack Ma melihat Su tua. Su Lao mengenakan setelan tang dan tampak bersemangat. Jack Ma buru-buru menyapa Su Lao, halo. Penatua Su menatapnya dan tersenyum, ayo, pergi ke aula untuk minum teh dulu, tunggu, kita akan berangkat. Baik. Jack Ma mengangguk dan mengikuti Old Su ke ruang tamu. Orang berikutnya menyajikan teh. Penatua Su memandang Jack Ma dan berkata, Xiao Ma, apakah Anda tahu apa yang saya minta Anda lakukan kali ini? Jack Ma menekan kegembiraannya dan berkata, Penatua Su, tolong bicara. Su Lao tersenyum dan berkata, aku ingin mengajakmu menemuinya. Dia. Jelas sekali bahwa itu adalah Xiao Yuntian. Hati Jack Ma melonjak cepat. Oke. Terima kasih Penatua Su. Jack Ma berkata dengan penuh semangat. Hanya saja sebelum aku melihatnya, aku punya beberapa kata untuk mengingatkanmu. Penatua Su berkata dengan cukup serius. Penatua Su, tolong bicara. Kata Jack Ma. Pertama, jangan katakan apapun padanya. Kedua, jangan lakukan hal-hal impulsif. Ketiga, waktumu, hanya 3 menit. Su Lao Dao. Jack Ma mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu mengatakan sepatah kata pun? Ya, kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Su Lao berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak harus pergi. Baik. Jack Ma mengangguk cepat dan berkata. Penatua Su mengangguk, melihat waktu, dan berkata, ini jam 9:10, ayo pergi. Oke. Jack Ma menekan kegembiraan batinnya. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa gadis dari keluarga Long ditangkap oleh Gu tadi malam dan diselamatkan olehmu. Penatua Su menatap Jack Ma dan bertanya dengan santai. Ya, Jack Ma berkata tidak perlu berbohong.
Su Lao tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Pukul 9:10. Penatua Su bangkit dan berkata, Jack Ma, ayo pergi. Oke. Jack Ma dengan cepat berdiri. Setelah meninggalkan rumah Su, Jack Ma mengikuti Su ke dalam mobil merek Hongqi dan langsung menuju satu arah. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Su Qinglin membawa pria bernama Ma untuk melihat Xiao Yuntian. Keluarga Xiao, kata Xiao Yunfeng dengan ekspresi muram setelah mendengar laporan dari bawahannya. Iya. Berita baru saja datang bahwa Su Qinglin membawa Jack Ma langsung ke markas rahasia. Salah satu pria di bawah, lapor. Pria ini juga merupakan pewaris Xiao Yunfeng, dan dia hampir setingkat dengan Xiao Biehe. Xiao Yunfeng menggebrak meja dengan keras, dan berkata dengan kejam, anjing tua bermarga Su ini selalu menentangku, aku benar-benar ingin membunuhnya. Orang kepercayaan itu menatap wajah suram Xiao Yunfeng, dan jantungnya tidak bisa menahan detak. Dia secara alami sangat menyadari kekejaman tuannya. Namun, Xiao Yunfeng tidak berdaya. Lagi pula, kali ini Su Qinglin yang membawa bajingan itu ke sana, jadi apa lagi yang bisa dia lakukan? Ngomong-ngomong, apakah wanita Gu itu masih di sana? Tiba-tiba, mata Xiao Yunfeng terfokus pada orang kepercayaan itu. Tuan Qi, wanita Gu itu masih di sana. Orang kepercayaan itu menjawab. Kalau begitu beritahu wanita Gu itu, selama dia bisa membunuh Jack Ma, aku akan memberinya 50 juta. Xiao Yunfeng berkata dengan sengit di matanya. Tuan, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Orang kepercayaan itu berkata dengan tergesa-gesa. Kenapa tidak? Xiao Yunfeng bertanya. Nenek Gu itu berkata bahwa dia menggunakan Gu sepanjang hidupnya, dan dia belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti Jack Ma. Orang itu, dia mampu menyingkirkan Gu hatinya, yang membuat nenek Gu merasa tidak enak pada Jack Ma. Situasinya sedikit menakutkan, kata orang kepercayaan itu. Mendengar kata-kata orang kepercayaannya, wajah Xiao Yunfeng berubah pucat. Nenek Gu menyerang Roslong tadi malam, dia pikir itu adalah hal yang pasti, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jack Ma akan benar-benar mengambil tindakan untuk membebaskan nenek Gu. Ini membuat nenek Gu ketakutan. Anda harus tahu bahwa dia telah menggunakan Gu sepanjang hidupnya dan telah membunuh banyak orang. Di antara mereka, ada banyak ahli seni bela diri, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan Gu-nya. Dan pemuda itu, dia mampu mengungkap hati wanita Gu dalam 20 menit, yang membuat wanita Gu itu sangat ketakutan. Terlebih lagi, yang paling menakutkan wanita Gu adalah bahwa setelah dia jatuh di bawah Gu, pemuda itu benar-benar menangkap sosoknya. Jika bukan karena itu, pemuda itu sangat ingin menyelamatkan Roslong itu, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Pergi beritahu nenek Gu itu, aku tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus membunuh benih jahat itu. Xiao Yunfeng berkata dengan kejam. Iya. Orang kepercayaan itu mendengar kata-kata itu dan turun. Begitu orang kepercayaan itu pergi, wajah Xiao Yunfeng muram. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa Jack Ma adalah putra Xiao Yuntian. Dia selalu khawatir tentang Xiao Yuntian yang dibebaskan dan membalas dendam pada keluarga Xiao. Sekarang, kekhawatirannya menjadi Jack Ma. Karena, menurut apa yang dia ketahui tentang Jack Ma, pemuda ini memiliki seni bela diri yang kuat dan keterampilan medis yang luar biasa. Jika anak ini ingin membalaskan dendam ibunya dan keluarga Xiao, itu juga akan menjadi sakit kepala. Karena itu, Xiao Yunfeng ingin menyerang lebih dulu. Dia ingin menghancurkan Jack Ma sesegera mungkin untuk menghindari masalah ini. Adapun Xiao Yuntian, dia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa tinggal di kandang itu selamanya. Xiao Yuntian, saudaraku yang baik, kamu dan Santi Ma memiliki putra yang baik. Hanya saja dia akan segera mati, hehe. Xiao Yunfeng berkata dengan senyum muram.